Kita coba tes lah ya, kita coba tes, tadi teorinya udah dapet gitu ya, kita coba tes gitu ya, coba kita buat ini kawan-kawan, desktopku nampak nggak ya? Desktop yang aku pegang ini nampak nggak beta semuanya? Nampak Bang, Nampak lah ya, Mm-mm. mudah-mudahan nggak salah klik aku ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita membuat presentasi baru gitu ya, misalnya ini ya. Nah, ini misalnya, ini kemudian apa namanya, kita hilangkan dulu ya. Presentasi baru lu harus tahu gitu ya. Ini slide kosong yang selalu buat serem kita gitu ya. Jadi ketika lu mau buat presentasi untuk assessment gitu ya, atau untuk ngomong ke katakanlah ke Bulog, atau kalau lu punya relasi di Pertamina, lu mau ngomong di Pertamina jabatan lu manajer atau GM gitu ya, atau jabatan lu SVP, lu kan nggak mau malu gitu ya. Masa sekelas gini doang sih orang Telkomsel gitu ya. Nah, yang pertama lu lakukan adalah mengambil logonya gitu. Jadi yang lu harus lakukan, ini masih nampak ya slide gua ya. Ngambil logonya sorry gambarnya ini ya. Nah, logo Telkomsel. Nah, ini logo Telkomsel ada hitam, biru, merah. Jadi karena backgroundnya putih, kita ambil logonya merah, dan seperti yang disampaikan di handbooknya untuk meletakkan logo ini, kita di kanan atas. Nah, gitu. Sampai sini paham? Paham banget lah, ini gampang banget gitu ya. Terus pertanyaannya adalah kita mau cari gambar, kita mau cari gambar ya, berarti kita harus bisa lihat gitu ya. Kita ke Unsplash. Ini masih kelihatan beta gambarnya? Masih Masih ya? kelihatan Bang. Masih Bang, Ya. masih jelas. Oke. Jadi Unsplash ini kita akan cari, misalnya kita mau cerita apa namanya, ide tentang ya apa coba? Coba ke satu kata kunci beta, apa idenya beta? Olahraga misalnya. Olahraga, berarti sports. Nah, lu tinggal ketikkan sport. Nah, di atas ini ada iStock berbayar. Yang nggak berbayar adalah yang bawah-bawah ini. Gitu. Dan ini bagus gitu. Misalnya kita ambil contoh yang ini, yang golf misalnya. Atau misalnya lagi berenang. Atau ya kayak main poli di kelurahan gitu ya. Atau ya yang bola tenis ini. Dan perhatikan gambar yang aku ambil kalau bisa yang vertikal, walaupun yang horizontal, karena itu bagus untuk apa namanya, untuk slide, karena 16:9 ya, bukan Instagram reel lah gitu kan. Nah, udah kita ambil beberapa, lu cari aja yang cocok gitu ya, dan bahkan kalaupun nggak cocok, lu tambahkan spot apa gitu ya. Jadi lu akan bisa tahu gitu, misalnya ini kita ambil atau yang ini siap melempar target misalnya, yang ini. Dah, lu balik ke slide lagi gitu ya. Lu kira-kira apa sih judulnya? Kira-kira apa judulnya? Misalnya gini ya, kita 7 lah. 5 cara bagaimana melakukan olahraga. Gitu kan? Ditambah bawahnya yang baik dan benar. Sesimpel ini gitu. Nah, ini kita mau rata kanan, rata bawah, nanti tergantung pictures-nya. Lu ambil pictures-nya, ya kan? Lu tadi di download apa contohnya nih kan? Misalnya ini ya. Nah, misalnya ini gitu. Nah, yang lu lakukan kawan-kawan, lakukan adalah mencocokkan ininya ke ujungnya gitu ya. Kemudian taruh lagi. Wah, nggak pas gitu, nggak apa-apa, tarik aja supaya dia pas, supaya nutupi ya, naik ke atas atau ke bawah kan. Kemudian pictures-nya ini
orderingnya ditaruh ke belakang, bread. Gitu ya. Jadi lu udah punya font, colors, kemudian layouting dan pictures. Nah tapi kok kayaknya nggak pas ya Bang ya. Oke, nggak pas. Kita susun lagi komposisinya misalnya. Ya kan? Yang pertama lu lakukan ini harusnya warnanya warna putih karena belakangnya warnanya warna biru gitu. Warna gelap. Nah, ini gitu ya. Ini lima cara bagaimana melakukan olahraga yang benar. Ini poinnya atau hurufnya lu kasih misalnya 56 gitu. Kebanyakan 35 misalnya. Nah, kemudian yang ininya lu buat misalnya ya 30 gitu ya. Tapi ya bedanya ini kan kalau Calibri ya, kalau biasanya kalau common banget itu pakai lato gitu ya. Nah, ini yang gue bilang tadi kawan-kawan semua, latonya ada regular, ada light italic, ada light, ada thin. Nah, gue pakai regular yang ininya. Kemudian yang ininya kita pakai lato light. Nah, gini. Nah, ini kayak kurang pas, kita taruh di bawah. Nah, gini. Nah, terus sampai sini sudah selesai gitu. Oh, Bang, nggak kelihatan ya. Oke, kita kasih background ya, background apa namanya? Solid fill gitu ya, supaya kelihatan ya solidnya hitam. Nah, ini juga sama gitu. Solid fill tadi ini berapa ya? Ini tadi solidnya 79. Ini solidnya juga 79. Ya, bagaimana melakukan olahraga yang baik dan yang benar. Nah, sampai sini lu harusnya udah bisa gitu ya membuat satu slide gitu ya. Kemudian lu supaya ada watermark punya lu misalnya kasih nama gitu ya atau kasih departemen. Nah, ini dia. Dan ini kasih tin aja gitu ya, lato tapi yang tin. Karena nggak penting juga nama kita gitu ya, tapi dia supaya komponya nggak tabrakan. Nah, sudah gitu. Nah, ini yang lakukan, kenapa gua harus samakan dengan ini, bisa ke kanan bisa ke kiri gitu. Jadi kalau boleh ini kan 5 cara bagaimana lakukan olahraga yang baik dan benar gitu. Terus pertanyaannya lagi, berarti gampang ya buat presentasi? Gampang gitu. Jadi yang lu lakukan 4 basic tadi gitu ya. Misalnya ini ya, ini harusnya ada jedanya lah. Itu kadang-kadang buat kayak gitu aja nih, ada jedanya kanan kiri. Karena kalau ada jedanya seperti ini kan lebih nampak kalimatnya itu sebenarnya nggak nyatu gitu. 5 cara bagaimana melakukan olahraga yang baik dan benar. Nah, artinya apa? Artinya kawan-kawan semua bicara slide presentasi gitu. Kalau dulu waktu di Markom gua agak kejam gitu ya. Jadi kawan-kawan Markom itu untuk membuat satu slide cover ini selama 3 bulan gitu ya. Jadi 3 bulan itu ada berapa minggu? Ada 12 minggu. Jadi mereka harus store 12 cover gitu. Kak gua sampai bilang, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Karena ketika sudah tahu font, colors, layout sama pictures, yang tinggal adalah bagaimana kita bagaimana kita tesnya kita terhadap terhadap gambarnya mana gitu. Kalau orang kan mulai-mulai itu pasti kan kepikiran, ini cari gambarnya di mana ya? Ini fontnya apa ya gitu. Karena nggak paham gitu. Sebenarnya font udah jadi, kemudian colorsnya, kemudian gambarnya, layoutnya tadi udah gitu loh. Nah terus pertanyaannya kejawab semua gitu, Bang. Tapi nyari gambarnya di Google mana, Bang? Kan kata Abang nggak boleh halaman 1 yang udah dipakai puluhan ribu orang gitu ya. Lu bisa cari di Unsplash, terus nggak usah pakai Garcia sedang ke apa itu.
itu udah obsolete banget loh. Lu bisa cari di Unflash gambar yang minimal terima kasih gitu atau gambar apa gitu ya. Banyak banget loh gitu. Jadi bohong banget kalau misalnya membuat presentasi itu susah gitu ya. Contoh ya misalnya gua kan di sini Unflash atau misalnya kita buat Pexels gitu ya. Nah, Pexels juga sama misalnya thank you. Thank you ya. Nah, nih lu lihat banyak banget thank you yang bisa lu ambil gitu ya. Lu kasih thank you apa gitu ya. Kemudian di kanannya nama lu gitu ya. Misalnya ini Waknir pilih yang ini gitu ya. Nah, ini tinggal ditaruhkan di apa loh? Di presentasi kita gitu. Terus kanan bawahnya buat nirawan poligami misalnya gitu ya. Sini. Canda Waknir. Nah, di sini bisa terus nama kita light banget. Thank you. Nah, artinya apa? Artinya sekarang yang jadi pain point orang cari gambarnya di mana, yang wowing di mana. Nah, wowing enggaknya itu tergantung seleranya lu gitu dan yang gua bilang subjektivitas banyak orang gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nggak gampang, maksud gua nggak gampang itu perlu latihan pastilah ya, cuman nggak terlalu rocket science banget gitu. nggak nggak kayak alkawarism gitu membuat algoritma, wah nggak kayak gitu. Ini bicara jiwa seni kayak Kang Pajrin yang biasa genjang-genjreng pakai gitar, biasanya Kang Kang Pajrin itu pasti punya jiwa seni yang bagus. Bang, tapi banyak banget Bang layouting aneh-aneh gitu ya. Itu ya itu tinggal kreativitas lah. Aku contohkan sekali lagi lah ya supaya nggak inilah ya. Contohnya lagi nih ya, ini lu biasanya kalau baru di start, berarti yang tadi udah di hide itu recordingnya, kasihan yang nggak ikut. Nah, sekali lagi kawan-kawan semua, kalau misalnya dapat blank kayak gini gitu ya, lu kan misalnya mau menghilangkan yang internal ini ya. Nah ini sesimpel, gua sangka nggak penting ngajarin itu, ternyata ada 7 orang yang nanya, bagaimana ngilangi ini ya. Nah ini dari view, kemudian di masternya, lu ambil slide master di atasnya, lu hilangkan gitu. Nah kemudian di close, udah hilang. Nah balik lagi tadi gue bilang, lu bicara atas nama Telkomsel, lu harus ambil gambar pakai logo Telkomsel gitu. Nah ini, ya kan. Kemudian ya bang, ya bosan lah bang, kan slide oke covernya udah lah bang. Terus untuk slide per slide-nya gimana gitu ya. Misalnya sub header gitu ya. Nah ini contohnya, ini udah nampak kelihatan layar aku? Udah Bang. Udah ya. Dah. Oke, jadi membuat sub ini lagi ya. Ini tergantung selera, sekali lagi bicara taste. Belum ya. Bicara taste, misalnya kita tadi mau buat apa gitu ya, kemudian mau buat template-nya gimana gitu. Nah, buat template-nya itu gampang kawan-kawan semua, jadi nggak sesusah yang kawan-kawan bayangkan ya. Misalnya gua mau buat template-nya apa namanya, pagar gitu ya atau apalah ya gitu ya. Jadi biasanya orang buat template itu pakai save misalnya ini. Nah, save ini gitu ya, kita buat kayak gini gitu ya. Terserah mau kotak mau bulat, terserah aja ya. Nah, kemudian ini terakhir lah ya. Ini kemudian kita kreasikan gitu ya, kita tumpuk stacking gitu kan. Misalnya kayak gini. Kemudian kayak gini. Ya, tergantung kreativitas kita lah. Kemudian kita buat juga kayak gini. Belum? Nah, Gak apa-apa, yang penting nggak terlalu enak. lagi meeting kayaknya ya. Nah, kayak gini.
apa sih pentingnya nih buat kayak gini? Nggak penting sih, cuman menurut aku kalau mau dikreasikan gitu ya akan jadi bagus gitu. Nah ini sampel aja gitu. Misalnya nih ya, jadi lu punya stacking di beberapa ini. Terus apa pentingnya ini? Apa pentingnya Bang Abi buat kayak gini gitu loh. Nah, yang lu lakukan harusnya menghilangkan ininya, line-nya, ya, no line. Kemudian ininya gitu ya, lu merge atau lu grouping. Gitu. Buat grouping. Nah, kemudian lu isi gambar di sini, insert isi gambar gitu ya. Nah, jadinya kayak gini gitu loh. Ini karena udah ada cage-nya ya, tapi kalau misalnya lu isi gambar ini gitu ya, ini akan jadi seperti ini. Nah, ini dia kawan-kawan semua. Jadi sebenarnya ini yang jadi layoutingnya atau gambarnya lu ganti, misalnya jadi gambar apa ya? Gambarnya hitam gitu ya. Atau kita besarin dulu ya. Kita besarin ini. Biasanya kan kalau subtema seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita isi gambar, insert picture, kemudian kasih ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan jadi menarik ketika misalnya how to get aware with your spike, with your target misalnya. Jadi kayak aku bilang tadi ini diganti jadi misalnya 30. Fontnya diganti juga misalnya jadi Lato atau Ubuntu ya. Ubuntu reguler ya kan. Kemudian your targetnya ini misalnya your target in 2020. Nah, ini jadi Ubuntu tapi ya Ubuntu yang light. Nah, ini bisa ditambah lagi kayak komponya kurang pas. Salah. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan semua. Jadi nggak susah banget gitu ya. Jadi lo akan dapat satu halaman subheader gitu ya, atau satu halaman yang bisa jadi judul baru gitu atau jadi subtitle baru gitu. Nah, ini jadi pertanyaan simpelnya adalah apakah membuat ini susah gitu ya. Itu tergantung tesnya kita, dan ngebangun tesnya kita itu butuh latihan dan banyak-banyak gitu. Pentium saya masih pakai Pentium 3 Pro ya Allah, itu waktu aku kuliah Pentium 3 main Age of Empire. Nah, dengan kayak gini kawan-kawan jadi paham ya. Jadi apa namanya? Ketika bicara satu slide ini ya, apalagi kalau misalnya kita slide baru gitu ya. Yang tadi gua bilang tadi, udah lu mau pakai shapes apa gitu. Jadi your limit is your imagination lah katanya kan. Shape-nya mau bulat gitu boleh aja, bulat. Mau bulat juga salah. Mau bulat juga bisa. Atau biasanya orang yang gini nih biasanya. Ini gua kasih contoh lah ya. Shape-nya yang mereng misalnya. Nah, shape yang miring itu gini misalnya. Ini tinggal diginikan doang gitu loh. Nah, ini ya kan? Nah, ini tinggal diginikan doang gitu. Terus diapain Bang? Di grouping. Nah, di grouping. Kemudian klik kanan atau klik 2 kali, line-nya nggak usah ada gitu supaya nggak ada ininya. Kemudian insert pictures.
Nah ini karena udah ada defaultnya tadi di cage-nya, jadi dia terambil itu. Tapi sebenarnya lu bisa ambil ini. Gitu. Jadi lu misalnya gampangnya supaya cepat gitu ya, lu isikan sama yang tadi. Gitu. Nah ini dia. Misalnya tambahin lagi. Ini masih nampak layarku ya, KY? Si kelihatan ya. Oke. Baru di sini taruh namamu. Abdi J Putra gitu. Ini mungkin dibolkan lah ya. Bahasa dibolkan tapi dibuat reguler aja ya biar kelihatan. Dan ini enggak 18 misalnya 15. Atau misalnya ini dikasih warna merah juga. Kasih warna merah. Nah, cara gitu ya. Nah, artinya kawan-kawan semua mau kasih warna merah atau warna apa gitu. Yang paling penting adalah lu paham 3 tadi yang gua bilang tadi. Misalnya to get aware-nya ini mau dikasih warna biru, fine. Atau mau ngambil warna kuning dari baju yang olahragawannya itu boleh juga gitu loh. Ini kan ngambil warna kuningnya. Ya supaya nyatu dengan ini, to get aware. Kayaknya oranye deh Kak kuning. Jadi paling lama itu ya ngapa-ngapain ini gitu. Nah gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Nah ini yang aku bilang kawan-kawan semua, sebenarnya kalau gua sendiri ngambil yang simple-simple gitu ya. Sebenarnya bisa ditambah icon-icon gitu karena di kayak di Pixabay, kemudian di Freepik, kemudian ada di GIF, free GIF gitu. Lu tinggal googling aja situsnya apa, ambil icon-iconnya dijadikan 1, 2, 3. Misalnya 3 cara bagaimana mencapai target dengan bagus gitu. 1 adalah konsistensi, 2 apa. Iconnya bisa beda-beda. Nah sampai sini mungkin itu yang bisa aku ajarkan sedikit memang, tapi gua pikir kawan-kawan harus explore sendiri karena kalau Pak MS bilang there is no magic in magic gitu ya. Memang nggak ada yang magic banget di presentasi ini gitu ya. Iqbal masih pakai Windows 95 ya. Tua kali wah. Nah itu kawan-kawan semua, thank you untuk sharing hari ini. Silakan kalau yang ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu kan, yang ada mau ditanya apa gitu silakan aja.